Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. I'm Yuslia Dalimu with register number A1M2222026. Okay, today I will present the assignment from analyzing the video about translations in verbal communications. Okay, the first sentence is I don't think as a person I have what my singing has. Jadi pada kalimat pertama ini saya ubah ke word by word translations sehingga menjadi saya tidak berpikir sebagai orang saya punya apa nyanyian saya punya. Setelah saya terjemahkan ke word by word, saya ubah lagi ke literal translations di mana menjadi saya tidak berpikir sebagai manusia, saya memiliki apa yang dimiliki oleh nyanyian saya. Kemudian, setelah saya analisis lagi, pada kalimat ini, itu saya menggunakan amplification method. Sehingga menjadi saya merasa sebagai individu, saya tidak memiliki apa yang dimiliki oleh nyanyian saya. Nah, kalimat ini tuh kalimat ini berbicara tentang perbedaan kualitas diri seseorang dan kemampuan bernyanyinya. Sehingga makna ini tuh dipertahankan menggunakan teknik itu tadi amplifications untuk membuat terjemahan lebih jelas. Kemudian konteks dalam bahasanya itu kalimat ini memiliki nuansa refleksi dan puitis, sering digunakan dalam konteks pembicaraan emosional tentang seni atau bakat seseorang. Kemudian kalimat kedua yaitu it's not just about hitting the right notes, it's about conveying emotions. Jadi pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi itu bukan hanya sebuah memukul nada benar, itu tentang menyampaikan emosi. Setelah word by word, saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi ini bukan hanya tentang mencapai nada benar, itu tentang menyampaikan emosi. Nah, setelah literal translation ini saya analisis lagi sehingga saya menggunakan teknik modulasi yang menjadi terjemahannya itu seperti ini. Bukan hanya soal mencapai nada yang tepat, ini tentang menyampaikan emosi. Jadi kalimat ini tuh menyiratkan bahwa seni itu lebih dari sekedar teknis. Jadi penekanan itu dapat diterjemahkan dengan metode modulasi tadi agar lebih sesuai dengan gaya bahasa target atau bahasa yang diinginkan. Kemudian konteksnya dalam bahasa itu dia tentang seni musik yang menekankan pentingnya emosi dalam seni pertunjukan. Kemudian kalimat ketiga yaitu practice makes perfect, but patience makes it art. Jadi pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi latihan membuat sempurna, tetapi gairah menjadikannya seni. Setelah word by word saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi latihan membuat sempurna, tetapi gairah membuatnya seni. Nah, setelah saya ubah ke literal, saya itu analisis lagi menggunakan komunikatif method di mana sehingga menjadi latihan membuat sempurna, tetapi hasrat menjadikannya seni. Nah, kalimat ini tuh membutuhkan komunikatif
untuk menghubungkan makna asli dengan budaya bahasa target atau budaya bahasa yang diinginkan, yang hargai usaha semangat dan semangat dalam seni. Terus konteks dalam bahasanya itu kalimat yang sering digunakan untuk menginspirasi seniman atau pelajar yang penekanannya itu pada semangat yang membuat seni lebih hidup. Kemudian kalimat keempat yaitu every performance is a change to tell a story. Jadi saya pertama itu ubah ke word by word sehingga menjadi setiap pertunjukan adalah sebuah peluang untuk beritahu sebuah cerita. Nah, setelah word by word saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi setiap penampilan adalah kesempatan untuk menceritakan sebuah cerita. Nah, setelah itu saya menganalisis lagi menggunakan reduksi method di mana sehingga menjadi setiap penampilan adalah kesempatan untuk bercerita. Nah, teknik reduksi ini tuh dapat digunakan untuk menyederhanakan struktur atau bahasa itu tanpa menghilangkan makna agar agar kalimat ini tuh terasa alami atau sampai ke bahasa target yang diinginkan. Nah, kemudian konteks dalam bahasanya itu menekankan pentingnya narasi dalam menyentuh audiens. Kemudian kalimat kelima yaitu the audience feels what you feel. Authenticity is key. Nah, pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi penonton merasa apa Anda rasa. Keaslian adalah kunci. Setelah itu saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi penonton merasakan apa yang Anda rasakan. Keaslian adalah kuncinya. Nah, setelah saya ubah ke literal, saya analisis lagi menggunakan komunikatif method di mana menjadi penonton merasakan apa yang Anda rasakan. Keaslian adalah kuncinya. Nah, kalimat ini tuh dipadukan dengan komunikatif method di mana menggunakan komunikatif kultural untuk menyampaikan makna tentang kejujuran dalam seni. Terus konteks dalam bahasanya itu dia menekankan pentingnya hubungan emosional antara seniman dan audiens. Kemudian kalimat keenam yaitu how many money. Nah, pertama saya ubah ke word by word translation sehingga menjadi berapa banyak uang. Kemudian setelah itu saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi berapa banyak uang. Nah, kemudian setelah saya analisis lagi, saya menggunakan komunikatif method sehingga menjadi berapa jumlah uang. Nah, secara literal kalimat ini tuh sama saja dengan diterjemahkan ke word by word karena strukturnya yang sederhana. Tetapi pada kalimat ini tuh secara gramatikal atau struktur gramatikalnya itu salah atau tidak paralel karena money di sini itu dia uncountable noun sehingga dia harus menggunakan much. Nah, jadi saya menggunakan komunikatif method yang dimana itu dia jadi berapa jumlah uangnya atau dalam bahasa Inggrisnya yang benar itu how much money. Okay. Kemudian konteks dalam bahasanya itu kalimat ini tuh sering digunakan oleh pembelajar bahasa Inggris
pemula. Jadi sekali lagi, kalimat yang benarnya itu harusnya how much money, bukan how many money. Nah, kemudian kalimat ketujuh yaitu my friend said that at worst he can buy two computers. Jadi pertama saya ubah ke word by word sehingga menjadi teman saya berkata bahwa pada terburuk dia bisa membeli 2 komputer. Kemudian saya ubah lagi ke literal translation sehingga menjadi teman saya berkata bahwa dalam kondisi terburuk dia bisa membeli 2 komputer. Nah, belum sampai di situ saja, saya menganalisis lagi menggunakan communicative method sehingga menjadi teman saya bilang meskipun dalam kondisi terburuk dia masih bisa membeli 2 komputer. Nah, maksudnya ini tuh pada kalimat ini menekankan kepada kemampuan meskipun dalam situasi buruk, sehingga frasa yang seperti meskipun atau frasa dalam kondisi terburuk, yaitu membantu menyampaikan makna yang lebih jelas. Nah, sehingga menggunakan itu tadi, communicative method, atau menggunakan metode ini itu untuk menyampaikan ke bahasa target dengan lebih jelas. Oke, konteks dalam bahasanya itu menekankan kemampuan meskipun dalam situasi buruk. Kemudian kalimat ke-8 yaitu he said, if you beautiful give him a good deal, he also beautiful give you. Nah, saya pertama mengubah ke word by word, sehingga menjadi, dia bilang, jika kamu cantik memberikan dia kesempatan bagus, dia juga cantik-cantik memberimu. Nah, setelah itu saya ubah lagi ke literal, sehingga menjadi dia bilang jika kamu baik hati memberikan dia penawaran bagus, dia juga akan baik hati memberimu sesuatu. Nah, tidak sampai situ saja, saya analisis lagi sehingga menggunakan adaptation method, di mana menjadi dia bilang kalau kamu memberi dia penawaran yang bagus, dia juga akan membalasmu dengan baik. Nah, jadi saya menggunakan adaptation method itu untuk mengubah bagian-bagian tertentu dari teks itu agar lebih relevan dan lebih mudah dipahami oleh pembaca sasaran atau bahasa target yang diinginkan tanpa mengubah makna inti dari pesan tersebut. Nah, kemudian konteks dalam bahasanya yaitu frasa beautiful terlalu informal yang diartikan saling menguntungkan. Oke, kemudian kalimat berikutnya, if he's happy, he'll also buy a printer. Nah, pertama saya ubah ke word by word, sehingga menjadi, jika dia bahagia, dia juga akan membeli sebuah printer. Kemudian saya ubah lagi ke literal translation, menjadi kalau dia senang, dia juga akan membeli sebuah printer. Nah, kemudian setelah itu saya analisis lagi, saya menggunakan communicative method, di mana dia menjadi menjadi jika dia puas, dia akan membeli printer juga. Nah, maksudnya ini dia menggunakan komunikatif itu untuk tadi mempermudah ke bahasa target atau bahasa sasaran yang diinginkan untuk lebih mudah dipahami. Nah, kemudian kalimat berikutnya, kalimat terakhir yaitu my friend is a big company boss. Jadi
Pertama saya ubah ke word by word, yaitu menjadi teman saya adalah uh, teman saya adalah seorang besar perusahaan bos. Nah, kemudian setelah itu saya ubah lagi ke literal translations, di mana menjadi teman saya adalah seorang bos perusahaan besar. Nah, uh, di terjemahan literal ini saya menggunakan metode transposisi, di mana yang awalnya tadi tuh besar perusahaan bos itu menjadi bos perusahaan besar, sehingga menjadi kalimat yang lebih relevan. Kemudian saya analisis lagi, saya menggunakan adaptation method, di mana jadi teman saya adalah pemilik sebuah perusahaan besar. Nah, kata pemilik itu diadaptasi menggunakan adaptation method. Nah, sehingga lebih mudah lagi dipahami oleh bahasa target. Sehingga konteks dalam bahasanya yaitu big company boss dapat dipertegas dengan pemilik perusahaan besar untuk menekankan status atau posisi seseorang. Okay, I think that's all from me. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.